Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul 'azim. Ta'zim wa ikraman. Pertama-tama yang kita muliakan Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita bersama. Kita doakan semoga Imam besar Habib Rizik Shihab selalu dalam limpahan rahmat, karunia dan taufik dan hidayahnya, sehingga selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami muliakan Imam Daerah FPIAC Abi Muslim Al-Tahiri dan Ketua Majelis Syura FPIAC Abu Jalaluddin Haji Mukhtar. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPP Front Persaudaraan Islam beserta rombongan yang telah berhadir. Yang terhormat yaitu Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam yaitu Habib Muhammad Al-Attas LCMA. Yang terhormat Dr. Muhammad Hanif LCMPD yaitu Sekretaris Majelis Syura DPP Front Persaudaraan Islam. Dan kepada seluruh rombongan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak menyebutkan satu persatu. Selanjutnya, serta yang kami hormati Bupati Biren Bapak Haji Mukhlis ST. Yang kami hormati Kecik Pantai Baru B3 Bapak Suryadi dan seluruh jajaran pemerintahan Kampung Pantai Baru B3 serta para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara silaturahmi dan peduli kemanusiaan bersama Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kabupaten Biren mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Shihab serta rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dari Jakarta yang telah hadir di tempat kami. Selanjutnya, tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Al-Fakir Zainuddin bin Marzuki selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kabupaten Biren periode 2025 sampai insyaallah 2030, yang kami terima SK 14 Desember 2025. Sebelumnya kami memperkenalkan
pengurus inti daripada Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam periode 2025 insyaallah 2030. Yang pertama, ketua saya sendiri, wakil ketua bidang Hizbah Tunku Suryadi Syamaun. Kami persilakan untuk berdiri. Mana Tunku Suryadi Syamaun? Wakil ketua bidang dakwah Suryadi, mana Suryadi? Di belakang. Ini wakil ketua bidang Hizbah. Wakil ketua bidang dakwah. Ini wakil ketua bidang Hizbah Tunku Jailani Abdul Muttalib. Mana orangnya? Assalamualaikum. Selanjutnya wakil ketua bidang jihad Tunku Adi Dzulkarnain. Ada di depan? Lanjutkan wakil ketua bidang organisasi Tunku Surya Dharmapoli. Selanjutnya sekretaris Tunku Mukhlis AMD Cap. Mana Mukhlis? Ini sekretaris atau sekwil. Selanjutnya bendahara Tunku Idris M. Ali. Silakan. Selanjutnya wakil bendahara Tunku Syamsul Bahri Idris. Inilah struktur yang dari pengurus inti DPW FPI. Selanjutnya untuk menghematkan waktu, kita masuki acara untuk kita keberkahan. Kita minta kepada Tunku Suryadi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Tunku Suryadi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Tunku Suryadi yang telah membacakan Al-Quranul Karim. Semoga dengan membacakan Al-Quran kita selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat mengamalkan isinya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan acara sambutan, kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kabupaten Biren ingin melaporkan selama terbentuknya kepengurusan baru, yaitu 20 hari pasca keluarnya SK, yang kami muliakan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan hormat seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kami dari Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Biren telah melaksanakan aksi kemanusiaan di beberapa lokasi di Kabupaten Biren dengan tujuan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan banjir bandang. Kami telah melaksanakan kegiatan seperti pembagian sembako kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Yang kedua, melaksanakan pembersihan gotong royong aksi bakti sosial. Yang pertama, membersihkan Puskesmas Pesangan Sidakru selama 2 hari. Dilanjutkan membersihkan Dayah Asy-Syafi'iyah Kutablang selama 3 hari. Dilanjutkan membersihkan Dayah Tanwirul Qulub Al-Aziziyah Pesangan selama 1 hari. Dilanjutkan membersihkan Dayah Nurul Islam Kudada selama 1 hari, dan juga menyalurkan Al-Quran dan kitab untuk Dayah korban banjir bandang bekerjasama dengan gerakan Demo Peduli yang dipimpin oleh Abia Jinib. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Dewan Pimpinan Pusat, Hilmi, FPI dan seluruh jajarannya, dan mengucapkan terima kasih kepada Imam Besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada kami, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para relawan dan seluruh para dermawan yang telah ikut menyumbang mensukseskan acara kegiatan kami di DPW FPI Kabupaten Biren. Selanjutnya kita lanjutkan acara. Sambutan pertama kita minta kesediaan daripada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPI Yang Mulia Habib Muhammad
LCMA. Kepada Habib kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, guru kita bersama Sayyidul Walid al-Imam al-Akbar al-Ummat al-Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, dari bersama kita Sekretaris Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam Dr. Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Attas. Begitu juga dari bersama kita Bendahara Umum DPP FPI Habib Ali Al-Attas, Sekretaris Umum Habib Ali bin Abi Bakar Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kita perwakilan dari LIP Saudara Muhsin. Begitu juga Ketua Umum Yayasan Markas Syariah Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi LC, serta mendamping kita dalam perjalanan Dr. Bahar. Dan salam penghormatan kepada pimpinan tertinggi DPD FPI Aceh Tengku Abi Muslim dan jajaran dan seluruh kepengurusan DPW FPI Biren, begitu juga DPC dan seluruh para pimpinan daripada tokoh dan para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa disebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sambutan singkat ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita berharap berkumpulnya kita di sore hari ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Rajab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala jadikan rangkaian ujian yang saat ini sedang ada di tengah-tengah kita, dengan musibah yang terjadi di lingkungan kita, dengan apa yang terjadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan rasa sabar dan perjuangan yang saat ini sedang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Biren secara khususnya, mudah-mudahan itu dijadikan catatan amal yang luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan dalam salah satu ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala tekankan, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan dia beriman, maka apa konsekuensi yang Allah berikan? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya pasti akan kami kondisikan orang-orang yang beriman tersebut, yang beramal soleh tersebut, hayatan thayyibah, hayah yang baik, kehidupan yang luar biasa. Menariknya, Imam Sa'id bin Jubair memberikan catatan terhadap ayat tersebut. Dalam ayat simpel Allah sampaikan, siapa yang beramal soleh, mau laki mau perempuan, Allah akan posisikan dia dalam kehidupan yang terbaik. Maknanya dalam ayat ini hayatun thayyibah bukan berarti nggak bisa sakit, bukan. Hayatun thayyibah bukan berarti nggak dapat ujian, bukan.
hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik, bukan hidup yang lempeng saja, sudah. Kunci hayatul thayyibah di dalam ayat yang Allah ingin tekankan adalah pertama, man amila sholihan, dia beramal soleh, mau dia laki mau dia perempuan, itu menjadi kunci dalam mendapatkan kehidupan yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, manusia kehidupannya pasti akan ada di atas, akan ada di bawah, akan dalam keadaan nyaman, nanti akan dapat ujian. Tapi bukan berarti ketika dapat ujian dia bukan fi hayatul thayyibah, bukan berarti sudah. Artinya apa? Hayatul thayyibah bukan soal senang atau tidak senang, dalam suka atau dalam duka, tapi kunci yang Allah ingatkan hayatan thayyibah, man amila salihan, siapa yang beramal soleh. Berapa banyak orang yang hidupnya bergelimangan harta, hidupnya dalam kategori, dalam tanda kutip, bergelimangan materialisme luar biasa, tapi kehidupannya jauh dari kata thayyibah, saudara, jauh dari kata thayyibah indallah. Sehingga ujian yang saat ini sedang kita alami, ujian yang saat ini memang gak ringan, saudara, tetapi jangan pernah putus asa bahwa selama kita menerima, selama kita betul-betul merasakan, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menerima qada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala macam tetesan air mata, keringat yang keluar dari tubuh kita, rasa gelisah yang ada di hati kita, insyaallah semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita perlu meyakini bahwa Allah ini Rabbul Khair, Allah ini pemilik daripada kebaikan, maka la ya'ti illal khair, tidaklah akan kita dapati kecuali yang terbaik, kecuali sesuatu yang pasti paling istimewa, saudara. Bagaimana sering kita lihat dengan adanya bencana ini, saudara, datang ormas-ormas, datang orang-orang membawa rangkaian galangan dana, baik kami dari Front Persatuan Islam maupun ormas-ormas yang lain. Mungkin kita sebagai manusia, terkhusus para korban bencana, merasakan Masya Allah, ternyata di balik lika-liku dunia yang saat ini begitu mengerikan, masih banyak orang yang karim, masih banyak orang yang derma, saudara, masih banyak orang yang punya kekaruman, punya jiwa kedermawanan. Tapi saudara, kalau manusia saja yang tadi kita lihat ada yang khair, ada yang syar, ada yang baik, ada yang buruk, tapi kita masih dilihat kekaruman, saudara, kedermawanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang pasti paling dermawan. Artinya, saudara, kalau manusia gak lupakan daripada sesama saudaranya, apa ia Allah melupakan daripada hambanya? Sehingga ada satu ungkapan menarik, dikatakan al-asbab tahkumu man ghairah. Sebab musabab, sebab akibat itu dia bisa untuk menghukumi apapun, tapi dia nggak bisa menghukumi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga man 'allaka qalbahu bil asbab, barang siapa yang mengaitkan hatinya dengan sebab akibat, niscaya dia akan mendapatkan pengkondisian dan terikat hatinya dengan sebab akibat. Tapi man 'allaka qalbahu billah, barang siapa yang mengaitkan hatinya kepada sahibul asbab, kepada Allah Subhanahu wa taala, hayya Allahu al-asbab, niscaya Allah akan bukakan dan Allah akan berikan daripada segalanya. Dan kita yakin, saudara, warga Aceh ini warga yang mutadayyinah. Aceh ini terkenal, saya hampir sepanjang beberapa kali ke Aceh, saya sering lihat wanita-wanita Aceh ini mutahajjibah, menutup auratnya, anak-anak kecilnya pakai peci. Bagaimana penuh daya-daya pesantren-pesantren, saudara. Dan ini menjadi satu tanda bahwa apa yang terjadi di Aceh saat ini, ya, musibah yang gak mudah, musibah yang gak ringan untuk dijalani. Tapi saya yakin hati-hati kita semua, hati warga Aceh gak pernah kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kesabaran tersebut akan mendapatkan ganjaran besar, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Dan terakhir sebelum saya tutup, saudara, di mana dalam satu waktu Nabi SAW
mengingatkan i'lam annama asabaka lam yakun liukhti'ak. Sesungguhnya ketahuilah apa-apa yang menimpamu tidaklah selalu menjadi sesuatu yang menjadikan kau dalam kondisi yang salah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengingatkan dalam satu ungkapan ketika membahas dalam kondisi hal tersebut, saudara, dikatakan inna illam nu'jar illa fima nuhib halla ajruna. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ini menjalani kehidupan itu cuma yang kita senang doang, menjalani sesuatu yang asyik, yang kita suka, kata Imam Hasan Al-Basri, halla ajruna, niscaya ganjaran bagi kita tuh gak banyak, ganjaran bagi kita itu gak akan besar. Tapi justru karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat karam, sangat derma dan sangat cinta kepada hambanya. Wa innallaha karimun, sesungguhnya Allah itu maha derma. Yabtalil abda, Allah niscaya akan uji hambanya. Wa huwa karihun liyutiyahu, padahal Allah sebenarnya tidak suka, saudara. Allah itu tidak ingin untuk menguji hambanya terus menerus, tapi karena karamnya Allah ingin berikan pahala yang besar. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Tujuannya apa? Untuk memberikan daripada pahala yang besar. Al-ajr ala qadri ta'ab, pahala seiring sejalan dengan sikap rasa capek, saudara ya. Musibah ini begitu berat bagi hati kita, musibah ini berat bagi fisik kita, tapi di balik luka tersebut insya Allah ada rangkaian pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan musibah yang saat ini sedang menimpa, mudah-mudahan Allah angkat musibah tersebut dan Allah berikan segala macam kemudahan dan kelegaan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam begitu mengapresiasi para laskar, begitu juga para pengurus dari DPD, DPW, DPC dan seluruh sayap juangnya sejak awal daripada terjadinya bencana di Aceh. Padahal kawan-kawan bukan nggak kena bencana, mereka kena bencana, saudara. Tapi karena taat mereka dengan perintah, begitu samaan wa ta'atan mereka dengan organisasi dan kecintaan mereka kepada imam besar dan kecintaan mereka kepada umat, itu yang mendorong mereka untuk menyampingkan kepentingan pribadinya dan terus-menerus menjalankan amanah umat yang dititipkan oleh organisasi. Terkhusus kepada kawan-kawan Front Persaudaraan Islam, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah balas dan Allah limpahkan segala letih capek yang Anda berikan, dan ini merupakan satu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kepengurusan FPI DPD dari pengurusan FPI dari DPD, DPW, DPC dan seluruh sayap juangnya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kita minta persediaan dari Kecik Pantai Baru B11, Bapak Suryadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kitanya pada uronyo mentang lebih nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kitanya bisa berkumpul di tempat yang berbahagianya. Tidak lupa juga kita kirim salam selawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam ilmu berpengetahuan. Yang saya hormati, saya memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai Kecik Pantai Baru B11, Kecamatan Pesangan Sebelah Krum, Kabupaten Biren. Dan yang saya hormati juga kepada Habib
Rizik yang telah hadir dan yang telah berkunjung di tempat desa kami, yaitu Desa Pantai Baru Disiblah. Dan saya hormati juga kepada pengurus-pengurus FPI yang ada di wilayah Beren. Saya mengucapkan terima kasih yang telah berkunjung ke tempat kami. Sebagaimana saya memperlihatkan kondisi memang sangat cukup parah di desa kami, yaitu terkena banjir bandang. Seperti ini memang tempat menasah. Kalau di kampung kami tempat ibadah, yaitu menasah. Memangnya ini segini airnya, waktu ini masih ada bekas air banjir serta bandang lumpur segini. Juga gedung-gedung seperti itu terjadi sekarang sudah rusak, lumpuh total. Yang ini sudah kita gotong royong, sudah kita ratakan tanah-tanah yang di luar menasah ini, sudah kita gotong royong masyarakat dan sudah kita bersihkan. Ya begitulah kondisi seperti ini. Untuk warga Pantai Baru Disiblah, total penduduknya ada 550 jiwa. Untuk kakaknya ada 157 kakak. Untuk pengungsian saat ini memang masih ada 3 titik, ada di Dayah, ada di Menasah ini, dan ada juga yang di Dusun Cemurung yang sebelah sawah. Memang itu terdampak paling parah. Sampai sekarang tanahnya masih dikelilingi rumah. Itu tanahnya masih dikelilingi rumah. Kalau hujan memang airnya masuk ke rumah lagi, karena tanahnya belum bisa kita keluarkan. Mungkin Mbak Bupati juga belum datang, mungkin beberapa saat lagi. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena ini memang ranah Bapak Bupati. Kami cuma menyambut kedatangan Habib Rizik, yang saya hormati juga kepada pengurus-pengurusnya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya mengucapkan, mungkin saya hampir menangis. Sebenarnya ini luas sekali Kecamatan Beren. Ternyata Habib Rizik berkunjung di Desa Pantai Baru Disiblah. Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Habib yang telah mengunjungi kampung kami, yaitu Desa Pantai Baru Disiblah. Sekian, saya tidak bisa ngomong panjang lebar. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada masyarakat saya yang telah hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Dr. Muhammad Hanif Abdurrahman Al-Attas LCMPD. Kepada yang mulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, abi abati, para tokoh masyarakat, wabil khusus Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, begitu pula Ketua Umum DPP FPI Habibana Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA yang tadi telah menyampaikan tausiahnya beserta segenap jajaran
pengurus DPP FPI yang ikut ke sini. Tidak lupa pula hadir di sini ada Sekretaris Umum DPP FPI Habib Ali Al-Attas, Bendahara Umum Habib Ali bin Alwi, Dr. Bahar, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, Ketua Markas Syariah, dan semuanya. Begitu pula Imam FPI Aceh, Abi Dayah Darul Mujahidin Tengku Muslim, serta segenap jajarannya, pengurus DPW FPI Biren beserta segenap jajarannya, Abu Zainuddin, sahabat saya, dan semuanya. Dan saya sebutkan satu persatu para tokoh masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan yang kehilangan barang diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Semua yang hadir dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'i kiram, saudara, semenjak tanggal 26, 27 dan 28 November 2025 kami mendengar berita, kami mendapatkan informasi melalui media sosial dan juga melalui rekan-rekan kawan-kawan Front Persaudaraan Islam yang ada di Aceh, derita dan musibah yang menimpa masyarakat Aceh. Kita hanya bisa mengatakan sebagai orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kejauhan kami hanya bisa menangis, saudara, sambil melakukan apa yang bisa dilakukan, karena kami khawatir kalau kami hanya diam melihat saudara-saudara kami mendapatkan musibah, padahal kami sudah diikat, kita semua sudah diikat oleh Rasulullah SAW. Kami dari Jakarta, Anda semua di Aceh, kita semua sama-sama umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang yang beriman, saudara, itu dalam kasih sayang di antara mereka, saling tolong menolong di antara mereka, saling membantu di antara mereka. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana itu satu tubuh, saudara? Idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya, saudara. Maka apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh, derita yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera adalah derita kami. Air mata Anda semua adalah air mata kami. Sakitnya Anda semua adalah sakitnya kami. Perihnya Anda semua adalah perihnya kami. Ketika kami sedikit berusaha buat membantu meringankan beban, hakikatnya saudara nggak lain dan nggak bukan. Kami bukan sedang menolong Anda, tapi kami sedang menolong diri kami sendiri. Karena Nabi Muhammad mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Ketika seseorang membantu hambanya, maka hakikatnya dia sedang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anda semua yang ada di sini yang mendapatkan musibah di Aceh, Anda ini menjadi penyebab saudara-saudara Anda di berbagai tempat mendapatkan pertolongan Allah kalau mereka peduli dengan Anda, saudara. Jadi bukan kalian yang butuh kepada kami, kami yang butuh kepada kalian yang sedang mendapatkan musibah. Bahkan ini saudara-saudara kami yang mendapatkan musibah di Aceh, Anda menjadi salah satu perantara umat Nabi buat dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, man qadha li akhihi hajatan waqaftu 'inda mizanih fa in rajah wa illa syafa'tu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kata Nabi Muhammad, siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya, ini satu hajat Pak Lu, satu hajat saudaranya, apalagi kalau saudaranya yang rumahnya sudah hancur, apalagi kalau saudaranya sudah kesulitan makan, yang harus tinggal lama di kemah-kemah, di tenda-tenda, air bersih sulit, yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, jangankan itu semua, saudara. Kata Nabi Muhammad, man qadha li akhihi hajatan, siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqaftu 'inda mizanih, nanti ketika di hari kiamat, ketika amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan, itu persimpangan jalan, semua orang ketika itu betul-betul ketakutan, saudara. Siapa yang amal solehnya lebih berat, dia akan masuk ke surga, tapi siapa yang dosanya lebih berat, dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan semua yang di sini ahli surga semuanya. Maka ketika itu, ketika semuanya ketakutan, ditimbang amalnya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada sedikit pun amalan besar atau amalan kecil, baik yang buruk, semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala. Saat itu semuanya dalam keadaan ketakutan, di persimpangan jalan antara surga dan neraka. Saat amal ditimbang, saudara, kata Rasulullah SAW, kalau kamu bantu saudaramu menunaikan hajatnya, apa kata Rasulullah, waqaftu 'inda mizanih, ketika itu aku akan berdiri di hadapan timbangannya. Timbangan amalnya ditungguin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'il raja, kalau amal baiknya ternyata lebih berat, alhamdulillah langsung masuk surga. Tapi kalau amal buruknya ternyata yang lebih berat, kata Rasulullah, syafa'tu, gara-gara nolongin sesama muslim yang sedang kesusahan, aku akan berikan dia syafaat. Jadi anda semua yang saat ini sedang kesulitan, jangan berkecil hati. Bukan kami dari Jakarta, bukan kami yang dari Jawa yang sedang membantu anda. Hakikatnya anda semua yang sedang membantu kami untuk bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, maka ibadallah, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kehilangan harta bendanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang peduli, semua yang ikut membantu, semua yang ikut mengulurkan tangan, nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sore hari ini. Kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, nanti tausiahnya akan kita dengarkan dari imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rombongan dari Bapak Bupati sudah hadir. Sembari menunggu Bapak Bupati, karena ini acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Salatullah, semua salam ala Taha la salatullah ala Yasin
kepada hadirin untuk duduk. Acara akan kita lanjutkan. Belum pada sekarang untuk tertibkan kepada semua hadirin untuk duduk. Selanjutnya kita minta kesediaan Bapak Bupati Hilir untuk menyampaikan sambutannya kepada yang terhormat Bapak Mukhlis SD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berhadir di sini berjumpa dengan yang mulia Ustadz Habib Rizik. Beliau dari jauh-jauh hadir menjenguk kita di sini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula mari sama-sama kita saling menjadikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh peradaban, seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Habib Rizik beserta seluruh rombongannya yang sudah berhadir di desa kita ini dalam rangka beliau hadir kemari sekalian melihat penderitaan masyarakat kita yang baru saja ditimpa musibah banjir longsor, sekalian mungkin akan memberi sedikit tausiah kepada kita bersama. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Kecil Tuharput, Tuhalapan, Tuku Imuci, Desa Pantai Baru Gresiblah, yang mungkin sudah bersama kita pada sore hari ini, dan seluruh para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat Desa Gampung Pantai Baru Gresiblah, mungkin juga dari Kecamatan Pesanan Sidrahung yang sudah berhadir. Dan yang kami hormati juga saudara-saudara kita, sahabat kita juga dari mungkin TNI juga hadir, dan juga dari Polri mungkin ada yang hadir yang sudah bersama kita pada sore hari ini, dan seluruh para tamu undangan Orcika Memandu yang hanya mungkin Tuan sebutkan nama satu persatu. Jadi pertama sekali saya mohon maaf karena akibat keterlambatan tadi ada kegiatan sedikit di tempat pengungsian. Ini yang rencana awal kami akan bersama-sama menjemput Ustadz Habib dari Sawang. Kebetulan udah duluan sampai. Ini mohon maaf yang senang. Ini mohon maaf ya Pak Ustadz Habib, ini mohon maaf. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada sore ini,
kedatangan Ustadz Habib Rizik ke tempat kita adalah sebuah yang perlu kita syukuri. Kita kepingin juga diberikan dukungan moral dari ulama kita untuk kita mampu dan juga untuk kita bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Dan kita sama-sama tahu di Biren kejadian banjir kemarin cukup banyak yang membuat kerugian masyarakat. Walaupun mungkin korban jiwa sangat sedikit, tapi korban harta benda ini sangat luar biasa. Menurut data yang sudah kami terima, perlu juga kita sampaikan kepada Yang Mulia Ustadz Habib Rizik, rumah masyarakat yang disapu banjir atau rusak berat dan juga terbawa arus banjir ini mencapai 2.000 lebih. Kemudian sawah masyarakat hari ini dan yang selama ini Pak Ustadz, Biren ini selalu surplus, ya, kita beras sangat cukup, malah melalui setiap tahunnya. Kita punya lahan sawah mencapai 15.000 hektar di Kabupaten Biren. Hari ini sama-sama kita tahu sawah menjadi daratan. Hampir 2.000 hektar sawah menjadi daratan. Ada 7 irigasi besar rusak parah. Lebih kurang yang bisa ditanami menurut data yang kami terima tidak sampai 50% lagi dari 15 hektar. Kita sangat risau dan sangat memprihatinkan ke depan. Seharusnya yang kami takutkan bukan saja di saat bencana, Pak Ustadz. Ini pasca bencana ini yang sangat kami takutkan. Ini jembatan sepanjang Krumbusangan, ya, sepanjang gas Krumbusangan ada 12 jembatan yang runtuh, termasuk ada di daerah Pesangan Silahkun ada 2, yaitu jembatan Pantingan dan jembatan Tebir di Batu Awita. Ada 2 jembatan skala nasional, yaitu di Pungtingkung dan juga di Pipimangi. Ini jembatan skala nasional. Dan juga ada beberapa jembatan gantung, ada 4 unit jembatan gantung yang selama ini digunakan oleh anak-anak sekolah, mulai dari Bipa ke Sarah Siro. Ini juga hancur. Ada beberapa lagi yang hancur, lebih kurang di Kabupaten Biren jembatan ada 29 unit rusak, baik besar maupun kecil. Namun alhamdulillah sampai saat ini masyarakat kita tidak lagi terisolir, dan alhamdulillah kita termasuk daerah yang cepat penanganan terhadap banjir Kabupaten Biren. Ini belum lagi gedung sekolah yang rusak, apalagi yang sangat kita sayangkan juga ada beberapa puskesmas yang hari ini belum bisa maksimal untuk beroperasi. Belum lagi jalan yang Ustadz Habib lihat sendiri. Ini korban jiwa, kalau nggak salah saya seperti data yang masuk pada kami dari BNPB dan BPBD itu mencapai 15.000 lebih kakak. 15.000 lebih kakak
yang hari ini baik rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan. Ini data yang sudah masuk. Coba kita bayangkan ke depan apa yang terjadi. Jadi harapan kita kepada Ustadz kita mohon didoakan kita untuk bisa menerima dengan hati yang lapang. Biar kita didoakan mampu bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini, dan ini yang kita harapkan pada ustaz-ustaz kita nanti. Saya sangat prihatin selaku bupati ke depan menyangkut dengan angka kemiskinan kita, dipastikan sangat melonjak besar, dipastikan hancurnya masa depan, hancurnya tempat bekerja masyarakat kita hari ini. Belum lagi tanah pekarangannya yang hilang, rumahnya hilang, dan ada beberapa desa yang harus mungkin kita relokasi. Tapi rata-rata masyarakat kita memohon pada bupati, kalaupun harus dipindahkan, tidak mau jauh dari tempat habitatnya. Ini kita harus mengerti kondisi masyarakat kita rata-rata petani. Mereka bisa bercocok tanam di daerahnya, bisa menambang pasir di daerahnya, tidak mau kita pindah jauh dari tempatnya. Contoh hari ini yang harus direlokasi seperti Kubang Hitam, Balai Panah. Ini hampir setengah kampung hilang di bawah banjir. Dan kita masih alhamdulillah di desa kita ini, kalaupun banjir kemarin terjadi sampai 2 meter mungkin airnya di rumah, tapi sebagian rumahnya masih selamat. Cuma hari ini kita lihat masih banyak lumpur-lumpur di dalam rumah. Inilah yang terjadi hari ini, sehingga saudara kita ini belum bisa sepenuhnya pulang ke rumah. Ustadz Habib, sebenarnya masyarakat kita Biren ini sangat mandiri, Ustaz. Mereka ini tidak mau berlama-lama di pengungsian, mau segera minta pulang. Ini masyarakat kita. Kadang-kadang kita lihat di pengungsian tidak ramai kalau siang-siang begini, nanti malamnya mungkin balik lagi kemari di tempat pengungsian untuk makan di situ, karena tidak bisa masak di rumah, masih ada lumpur. Kadang pun hari ini cuma 1 kamar aja yang bisa dibersihkan. Kadang-kadang tidur juga di situ malamnya. Karena mereka ini rata-rata tidak mau di tempat pengungsian. Kami terus bekerja keras dari awal sampai hari ini, membuka jalan-jalan yang tertutup lumpur supaya mudah mendistribusikan logistik kepada masyarakat. Dan hari ini sangat berat memang kita lihat di lapangan, belum mampu sepenuhnya kami pemerintah untuk bisa membersihkan seluruh rumah penduduk yang ribuan hari ini masih tertutup lumpur. Inilah memang harapan kita harapkan juga sebagai corong. Kita harapkan Habib nanti di Jakarta bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, bisa segera mungkin untuk dibantu masyarakat Biren untuk dibangun rumah-rumah yang sudah hilang, bisa ada bantuan-bantuan pembersihan untuk rumah masyarakat, ataupun ada bantuan-bantuan lain sehingga masyarakat kita bisa segera pulih seperti sedia kala. Saya rasa ini saja apa kata Sultan dari saya selaku Bupati Kota Biren. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara tausiah akan disampaikan oleh Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kepada Yang Mulia kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibahil kiram, satu kegembiraan bagi saya dan rombongan pada hari ini bisa bersilaturahim, bertemu dengan para tokoh agama, ulama maupun umarok daripada Kabupaten Biren yang kita cintai ini. Sehingga dengan pertemuan kita semacam ini, tadi kita bisa mendengarkan sejumlah tausiah, dan yang tidak kalah pentingnya kita mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Pak Bupati kita. Informasi yang beliau sampaikan itu, saudara, kita punya tim, kita rekam semua, dan nanti akan menjadi perhatian kita juga. Jadi kalau kita pulang nanti di Jakarta, insya Allah kita juga akan terus mendorong pemerintah agar bekerja cepat, tepat, selamat. Sebab penanganan bencana nggak boleh biar lambat asal selamat, enggak. Biar lambat asal selamat itu kalau kerja sehari-hari. Tapi kalau penanganan bencana, saudara, harus cepat, tepat, manfaat, selamat. Nah, karena itu kemarin di Jakarta, saudara, kami sudah beberapa kali memberikan masukan, yaitu kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mimbar-mimbar dakwah yang ada di Jakarta. Sejak kejadian awal pertama kali bencana yang terjadi di Aceh ini, begitu juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami sudah minta untuk segera diberlakukan status bencana nasional. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa sih terus mendobrak supaya diberlakukan status bencana nasional? Karena kalau statusnya bencana nasional, saudara, maka penanganan bencana ini juga skalanya nasional. Nah, sehingga nanti dari pemerintah pusat sampai daerah semua itu dikerahkan dan bantuan-bantuan asing juga bisa lancar datang. Saudara, penanganannya betul-betul lebih cepat, dan itu kita rasakan. Pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami, saudara, begitu dinyatakan sebagai bencana nasional, aneka ragam bantuan datang. Saudara, bahkan kami dari FPI ketika itu bisa mengerahkan 1.300 laskar dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kumpulkan, kita bawa. Nah, pemerintah juga ikut membantu untuk bagaimana laskar FPI 1.300 bisa segera sampai di Aceh. Kita semua bekerja sama karena bencana nasional, semua mengerahkan. Nah, tapi kali ini karena tidak ditetapkan status sebagai bencana nasional, pihak asing juga ragu-ragu mau masuk. Saudara, karena apa? Karena ada administrasi yang ribet, yang ruwet, yang sifatnya mempersulit. Nah, saya sendiri tidak paham, saudara. Saya hanya mengatakan kepada pemerintah, sudahlah, kita kalau menangani bencana di Aceh jangan bawa-bawa politik. Ini bukan urusan politik, ini urusan bencana, urusan kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan ditarik-tarik ke politik, repot, saudara. Jangan singkirkan dulu itu masalah politik. Yuk sama-sama kita selesaikan persoalan Aceh. Maka itu saya bangga dengan Gubernur Aceh dan para bupatinya, sudah luar biasa. Dari hari pertama semua turun ke lapangan. Saya dapat laporan itu, saya lihat rekamannya, saudara. Bagaimana Mu'alim, kita punya gubernur, saudara, hari-hari tidak tidur, keluar masuk, saudara, ke desa, ke kampung, semua. Sampai-sampai beliau mengatakan pokoknya para bupati dan semua jajarannya nggak ada tuh libur kerja. Kerja libur cuma satu, kalau mati, bilang. Artinya apa? Beliau memberi dorongan, ini mesti cepat. Termasuk Bupati Biren, kita lihat jalan-jalan yang tadinya tertutup, lumpur di mana-mana, semua segera bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya hanya mengatakan di sini, Pak Bupati,
Saya turun ke Aceh dalam kondisi bencana, bukan baru sekarang, tapi dari 2004 dulu. Hanya bedanya, dulu 2004 saya masih lebih muda. Ini udah 2025, 20 tahun yang lalu saya turun, bawa laskarnya. Saya tidur di tenda selama 4 bulan. Kita bikin tenda, kita bikin dapur umum, kita bikin tenda-tenda kesehatan, kita bikin tenda-tenda sekolah. Supaya apa? Supaya warga Aceh yang terkena waktu itu tsunami tetap sekolah, tetap ujian, tetap naik kelas. Saudara, karena waktu itu luar biasa tsunami tahun 2004, saudara. 4 bulan saya tidur di tenda, di makam tangan Pak Lawan. Kita bikin kamar mandinya juga kita bikin cuma ditutup plastik, saudara. Sudah 2 bulan saya bawa istri saya kemari. 4 bulan kita bekerja, tidak kurang dari 100.000 mayat yang dievakuasi. Total korban semua hampir 150.000 mayat. Nah, jadi artinya saya tahu betul, dan sejak itu saya lihat. Nah, ini hebatnya orang Aceh, saudara. Jadi begitu terjadi bencana, sudah selesai, kita ketemu orang Aceh, wajah-wajah mereka kita lihat kayak nggak ada bencana, saudara. Kayak nggak ada bencana. Saya lihat wajah, sekarang ini pun begitu, saudara. Saya ketemu orang Aceh kayak nggak ada bencana, kayak nggak ada apa-apa. Padahal bencana kemarin, luar biasa, saudara. Maaf, itu kalau bencana kemarin itu terjadi di Jakarta, udah banyak yang stres, saudara. Bagaimana tidak? Jakarta baru listrik mati sehari aja udah pada stres, saudara. 1 hari di Jakarta mati listriknya, saudara. Itu semua kerjaan terbengkalai, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu bergantung kepada listrik, saudara. Total, nanti kalau listrik udah mati di Jakarta, air nggak bisa dapat, hampir semua pakai mesin, saudara. Kemudian kulkas semua mati, daging-daging simpenannya paling busuk, saudara. Stres. Tapi di sini saya lihat, saudara, udah listrik mati, sinyal tidak ada, banjir di mana-mana, wabah lumpur, saudara. Ya, ada yang banjir bandangnya 2 hari nggak surut, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, saudara. Luar biasa. Tapi saya lihat, alhamdulillah, wajah-wajah yang saya lihat adalah wajah-wajah yang sabar, tabah, tegar. Mudah-mudahan terus kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah dengan Allah punya janji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah yang menjelaskan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini janji Allah. Allah punya janji pasti benar. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad, pasti benar. Jadi di mana Allah kasih berikan satu musibah di satu daerah, saudara, Allah berikan kesulitan kepada hamba-hambanya, akan datang kemudahan-kemudahan. Maka itu kunci kita adalah, yuk, pertama kita sabar, kedua berdoa. Doa, minta sama Allah, saudara, supaya apa-apa yang sudah menimpa kita ini, satu, bisa membersihkan diri kita dari semua dosa, bisa mengangkat derajat kita, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, tadi Habib Hanif, begitu juga Habib Muhammad sudah menyampaikan kepada kita tausiah yang luar biasa. Kita diingatkan tentang persaudaraan di antara kita. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi melalui ayat ini, saudara, persaudaraan di antara kita yang sejati, yang hakiki, bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan teritorial, bukan diikat dengan bangsa maupun negara, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau ditanya kita ini bersaudara kenapa? Ya karena kita beriman. Gak peduli dari manapun suku kita, saudara. Apapun kita punya suku, bahasa, budaya, apapun kita punya golongan, kita punya partai, kita punya kelompok, selama kita beriman kepada Allah, maka kita semua adalah bersaudara. Alhamdulillah. Tadi Habib Hanif sudah menguraikan kepada kita. Terus konsep persaudaraan kita bagaimana sih? Tadi beliau jabarkan kepada kita konsep persaudaraan kita bagai tubuh yang satu. Kalau satu bagian tubuh sakit,
maka yang lain akan ikut merasakan sakit bagian tubuh yang sakit. Nah, ya saya kasih contoh, kalau ada bisul di tangan kita, orang Aceh bilang apa bisul? Tumut. Nah, tumut, tahu tumut ya? Nah, belajar bahasa Aceh itu penting. Perlu saya baru tahunya puhabang, pacohbu, kalebu. Tahunya baru gitu, napeng nangilong. Tapi diajarnya begitu sih. Masya Allah, dia kenal, dia gede. Masih bisa lah. Mudah-mudahan lebih banyak kita nanti akan belajar bahasa Aceh. Syukur-syukur nanti kalau bisa ceramah pakai bahasa Aceh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah, saudara. Tadi sudah dijabarkan. Kalau kita ada tumor di tangan kita, saudara, udah merah, bengkak, sakit luar biasa. Nah saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusing ya? Biasanya badan melihat nggak? Karena sakit tangan. Yang sakit tangan tapi kepala pusing, badan meriang, dan nggak bisa kita tidur nyenyak. Kenapa? Karena badan kita ini satu kesatuan tidak terpisahkan. Di tangan ada tumut saudara, mata kita nggak bisa dipejamkan untuk tidur nyenyak, badan kita meriang, kepala kita pusing. Begitulah kesatuan kita punya badan. Nah, artinya apa? Nabi memberikan perumpamaan luar biasa. Umat Islam mestinya begitu, saudara. Kalau ada saudara yang menanggung suatu penderitaan, maka wajib saudara muslim lainnya yang sedang senang, yang sedang berbahagia, memperhatikan saudara muslimnya yang sedang susah, saudara. Atau kalau mau lebih luas lagi kita sampaikan, saudara, kalau ada umat Islam yang tidak punya ilmu, saudara, yang bodoh tentang agamanya, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Duka dia, duka kita, saudara. Mestinya dia tenggelam dalam jurang kebodohan, itu merupakan keprihatinan kita semua. Maka itu umat Islam yang punya ilmu wajib turun, ajarkan mereka, selamatkan dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan. Nah, begitu juga kalau kita melihat ada saudara kita, saudara yang miskin, yang gak punya apa-apa, yang kelaparan, yang kehausan, saudara yang dapurnya gak ada untuk makan sehari-hari, itu saudara kita. Laparnya dia mesti jadi lapar kita, hausnya dia menjadi haus kita, derita dia wajib menjadi derita kita. Sehingga mereka yang berkemampuan wajib turun, selamatkan itu saudara-saudara yang kelaparan dan kehausan, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Jadi jangan cuma ngomong doang persaudaraan, hidup ukhuwah Islamiyah, tapi nggak peduli kepada sesama. Bohong itu saudara. Persaudaraan Islam ini bukan hanya dipropagandakan di mulut, tapi buktikan dalam amaliyah sehari-hari. Termasuk kalau ada saudara muslim kita, saudara yang kena musibah, kena bencana, saudara, tanpa harus diminta, muslim yang lain yang tidak terkena bencana wajib turun bantu dengan semampu yang dia bisa lakukan, saudara, untuk meringankan beban penderitaan daripada saudara-saudaranya yang terkena bencana. Itulah arti persaudaraan Islam, saudara. Nah, karena itu kami dari Front Persaudaraan Islam sejak awal berdiri, kami selalu peduli kepada kemanusiaan. Ya, FPI memang terkenal dalam amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah, FPI ini saudara kadang-kadang di-framing sebagai kelompok radikal, ekstrim, bahkan kadang-kadang disebut teroris. Itu semua fitnah. Ya, kami anti maksiat. Ya, kami anti kejahatan. Ya, kami memang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, anak-anak kami sering keluar masuk penjara hanya gara-gara mengatakan yang hak untuk menentang kebatilan. Tapi kami bukan teroris, kami bukan penjahat, kami bukan koruptor, kami bukan bajingan, saudara. Nah, yang diangkat oleh televisi, saudara, yang begitu-begitu aja sudah keras tuh. Kalau FPI lagi marah, itu dimuat. Tapi kalau FPI lagi kemanusiaan, saudara, seperti tahun 2004, waktu FPI turun 1.300 askar di Aceh, tidak ada satu TV pun di Indonesia yang menyiarkan. Tidak ada, sudah. Dan waktu itu belum ada medsos. Waktu itu belum ada medsos, saudara. Belum ada tuh HP kita bisa rekam, belum ada. Saudara,
Nggak ada yang merintahkan saudara. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok anti-Islam takut kalau umat Islamnya bersatu, umat Islamnya maju, umat Islamnya saudara bangkit. Mereka takut. Maka itu tadi akan disuruhkan oleh Pak Bupati kita, yuk masyarakat Aceh kita bersatu padu, gotong royong, rame-rame kita kasih daripada penderitaan bencana ini secara bersama. Insya Allah nanti kita di Jakarta akan lebih kita dorong lagi pemerintah supaya ya dipercepat untuk membangun hunian baru, saudara. Karena tadi saya dengar 15.000 kepala keluarga kakak. Sekarang kalau mereka nggak punya rumah mereka hancur, terus mau tinggal di mana? Sampai kapan? Apa mau di tenda terus? Tenda itu cuma sementara, sehari, 2 hari, seminggu, saudara. Nah ini mesti dipercepat. Nah ala kulli hal, saya ingin menyampaikan satu berita. Kemarin memang kami habis-habisan, saudara. Kita nggak benci pemerintah, kita tidak serang pemerintah, tapi kita dorong terus kita dorong. Kenapa tidak dikatakan sebagai bencana nasional? Nah terakhir kita katakan baik, kalau pemerintah tidak mau menyatakan ini sebagai bencana nasional, minimal buat satgas nasional yang berkantor di Aceh untuk menangani penanggulangan bencana secara nasional. Itu satu. Yang kedua, kamu nggak mau dinyatakan sebagai bencana nasional, baik, tapi buka dong, buka pintu untuk menerima bantuan-bantuan luar negeri. Jangan malu kita menerima bantuan, saudara. Korupsi boleh malu, wajib malu. Ngutang boleh malu, korupsi wajib malu. Ngutang, saudara, di sini harus malu, saudara. Tapi kalau menerima bantuan, nggak boleh kita malu. Terima bantuan dari mana-mana, sebagaimana pernah terjadi di 2004, banjir bantuan di mana-mana, sehingga penanganan bencana lebih mudah dan lebih cepat. Mudah-mudahan, insya Allah masyarakat doakan saja agar kami nanti di Jakarta lebih punya kekuatan untuk bisa terus meminta kepada pemerintah agar mempercepat pemulihan daripada bencana yang ada di Aceh ini. Insya Allah. Maka itu akhirnya sebelum saya akhiri, saya ajak semua di sini tanamkan kesabaran kita dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir saya mau ingatkan saudara, Nabi yang menyampaikan dalam hadisnya, malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum. Dan saya akan tidak peduli dengan urusan umat Islam dan tidak peduli dengan saudara yang sedang susah, dia nggak masuk golongan kaum muslimin ya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi betul yang dikatakan tadi oleh Habib Hanif dan dikatakan oleh tadi Habib Muhammad, saudara, bahwa kami datang ini justru ini kesempatan bagi kami mencari dari Allah, mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Jadi kami datang ini, saudara, sebetulnya bukan mau menolong orang Aceh, menolong diri kami sendiri. Jadi orang yang membantu orang yang lagi kesusahan itu bukan menolong orang lain, dia lagi nolong dirinya sendiri, saudara. Karena siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia, saudara. Dan mudah-mudahan, maka itu kita ucapkan, sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Mu'allim selaku gubernur. Begitu juga Bapak Bupati, saudara. Tadi saya juga ketemu Wakil Bupati di Aceh Utara yang mendampingi saudara. Dan besok insya Allah kami akan ke Bener Meriah, kemudian kami juga akan ke Kamiang, saudara. Dan insya Allah yang berikutnya nanti kami juga mau ke Takengon dan tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya, dan insya Allah bencana Aceh ini saudara ke depan tidak terulang lagi, dan mudah-mudahan apa yang terakhiran Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai penutup, untuk menenangkan hati kita, untuk menyejukkan sanubari kita, rame-rame kita baca sholawat Nabi sekaligus kita berdoa. Setuju? Setuju? Jadi Bapak Ibu, saya datang kemari tidak sendiri. Nah, saya datang kemari, ada saya punya menantu yang ikut, Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, ini mantu saya yang kedua. Beliau saat ini menjadi ketua umum DPP FPI. Kemudian yang berikutnya Habib Muhammad Hanif Al-Attas, ini mantu saya yang ketiga. Beliau sebagai sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, saudara. Nah sengaja saya punya menantu, saya ajak biar mereka tahu jalannya. Dulu saya masih muda,
bisa nginep di tenda sampai 4 bulan dia keluar. Nyamuknya luar biasa. Nah, itu luar biasa saat itu. Tapi kita senang karena melihat orang-orang Aceh, saudara kita bersaudara, kita bersatu, kita menanggung bersama. Alhamdulillah. Nah, saya juga di sini ada menantu saya minta sebentar lagi baca qasidah. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara. Nah, jadi doakan juga, sengaja mantu-mantu kita ajak untuk kita perkenalkan kepada masyarakat Aceh, sekaligus tarbiyah buat mereka. Kalau ada bencana semacam ini turun, kalau ada bencana peduli, kalau ada bencana keliling. Saudara, kalau saya udah nggak bisa keliling sering-sering, paling tidak kan saya punya menantu, saudara, ada 7, saya punya menantu, 7-7-nya bisa dakwah, 7-7-nya bisa apa namanya safari, 7-7-nya bisa membantu umat. Nah, kita sengaja, jadi kita bawa. Jadi kalau ada yang tanya, kok Habib bawa mantu sih ini? Bukan mau jalan-jalan, bukan. Kita mendidik anak kita, mantu kita peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada dakwah, peduli kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Insya Allah. Nah, di sebelah kiri saya ini saya punya dokter, karena saya baru dioperasi, lagi pemulihan. Saudara kadang-kadang suka kambuhan. Nah, maka itu sengaja saya minta Dokter Bahar, beliau mendampingi saya selama perjalanan. Jadi memang saya dari awal udah kuat, saya mau ke Aceh. Cuman karena saya harus beroperasi, pemulihan, pengobatan, nah baru hari ini akhirnya saya bisa ke Aceh. Tapi sungguh pun begitu, dari hari pertama kejadian, saudara, laskar relawan FPI di mana-mana sudah kita kerahkan untuk membantu masyarakat. Dan kita bukan hanya membuka posko sendiri, ada posko-posko kita dirikan, tapi ada juga posko-posko masyarakat yang kita suplai, saudara. Nah, jadi artinya kadang-kadang di satu tempat FPI cuma punya 5 posko, tapi ada posko masyarakat 50-60 posko. Nah, kita kerjasama, ikut kita suplai supaya semua posko itu bisa melayani masyarakat. Nah, sehingga dengan kerjasama begitu ada ratusan posko sepanjang Aceh sampai Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Doakan agar ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo di sini kita sama-sama yaitu membaca sholawat, saudara, yang sama-sama kita sudah hafal dan kita ikuti, dipimpin oleh Habib Muhammad bin Hadi. Mana Habib Muhammad bin Hadi? Nah, sudah pegang mic-nya? Ada di situ? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, abdan yajirat alamin.
Dari saya cukup sekian karena sudah menjelang pukul 5 ya. Tadi di sini jam 4 lewat masuk asar. Kami rombongan dari Jakarta sudah sholat jamaah kosor tadi, tapi kan masyarakat di sini tadi datang sebelum asar. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kapan waktu nanti kita bisa datang lagi, kita bikin tablet akbar di Biren. Kita bikin istighotsah kubra. Setuju? Mudah-mudahan kita doakan Pak Bupati kita agar diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketegaran di dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi aja. Amin. Ayo kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah berkat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi Aceh. Allah melimpahkan untuk warga Aceh ini segala barakah, rahmat, segala maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم أنزل على آكه وأهل آكه رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم بارك لآكه وبارك لعلمائها وبارك لأمرائها وبارك لرعياتها. اللهم اجعل آكه ولاية صالحة طيبة مباركة آمنة معمورة ناجحة سالمة ومحفوظة من كل البلاء ومن كل الوباء. اللهم بارك لنا وبارك لجميع أهل بيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وادفع عن جميع أهل آكه وسمطرة الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Silakan panitia lanjutkan secara singkat saja. Ada sedikit bantuan yang akan diberikan secara simbolik. Jadi bikin acaranya singkat saja, jangan sampai kita ketinggalan asar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, tolong hadirin semua duduk. Karena ada acara lanjutkan tiga acara. Yang pertama, penyerahan piagam penghargaan kepada relawan giat aksi kemanusiaan yang bergabung dengan Hilmi FPI Dirut. Perlu kami laporkan aksi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh FPI Dirut mendapat bantuan relawan dari 3 pondok pesantren. Makanya di logo kita ada logo Hilmi, FPI dan Santri karena bekerja sama dengan FSI, jadi Front Santri Indonesia. Yang pertama dari Dayah Rohul Mudi Engineer yang dipimpin oleh Tunku Haji Muhammad Yusuf M. Nasir Abi Engineer, yaitu 11 orang relawan. Jadi kami minta kepada 2 orang relawan untuk mengambil piagam penghargaan kepada Tunku Muhammad Irfan dan Tunku Hajar Sidik. Diharap naik ke depan. Dan dari relawan Persada 212, 7 orang relawan dan 1 relawan untuk mengambil piagam penghargaan secara simbolis, yaitu Tunku Fakrul Hadi.